Halo, 1, 2, 3. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya wal mursalin sahabat wa tabi'in wal ulama muqarrabin syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu majelis taklim Masjid Laksamana Cengho yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di Masjid Cengho ini dalam rangka pengajian rutin setiap Sabtu. Memang rutinnya apa? Rutin apa? Rutin pernah Pak? Atau bukti? Sebulan yang lalu sudah diundang masnya. Bulan lalu. Oh, libur ya? Bulan November. Yang rutin kita ini. Bulan November ada pengajian? Ada. Pak. Ada datang saya. Satu hari tidak masuk. Kita belajar ngaji ya. Nah, karena kami sudah sampai 2:30, akhirnya kami memutuskan belajar ngaji, Pak Ustaz. Saya tidak hadir. Pak Ustaz tidak hadir. Tidak ada pemberitahuan saya. Nah, itu ya, berarti miskomunikasi. Perasaan saya kira ibu-ibu libur jadi nggak ada pemberitahuan. Kalau ini kan ada pemberitahuan kemarin. Tidak ada pemberitahuan, saya kira tidak ada ngaji. Begitu Pak ya. Kami tunggu sampai 2:30. Akhirnya karena dalam 1 bulan pun 4 kali 1 bulan. Saya minggu keberapa? Minggu terakhir tuh sebenarnya Pak Ustadz, tapi kan agak-agak aneh juga hari ini jadwal Pak Ustadz kan sebenarnya Sabtu kedua ya. Iya, ini kok Sabtu pertama. Ini salah apa ya? Tapi kadang-kadang tuh Sabtu tuh ada 4 kali. Ya, enggak, tapi aku kirain gini, mungkin Pak Ustadz minggu depan ada mau pergi gitu, mungkin dari pihak masjid begitu Pak Ustadz. Jadi enggak tahu, saya dapat informasi hari Jumat itu Pak Ustadz khutbah Jumat di Masjid Cengho sekalian hari Sabtu. Itu informasinya itu. Nah betul Pak Salah. Saya juga bingung loh, biasanya itu minggu kedua. Iya, tadi saya nengok itu. Minggu kedua kenapa jadi minggu pertama? Berubah lagi. Tak lagi kalendernya. Tapi sudahlah, ayo sudahlah yang penting. Enggak paham juga saya. Ya. Apa namanya? Saya kira ada perubahan jadwal. Saya nggak Biasanya tahu. manajemennya itu perubahannya itu nanti di akhir. Oh gitu ya. Iya biasanya di akhir ini, sekarang maju ke depannya lah. Ya apapun yang terjadi, saya sudah sampai di sini. Mari kita mengkaji bersama-sama. Saya ini mau ngomong masalah ini, mencapai akhir hidup dengan husnul khatimah. Ini ceritanya nak mati ini. Iya, tidak apa-apa Pak Ustadz. Apa ya? Saya cerita mati ya. Iya. Sebab begini Bu, kenapa saya itu mau bercerita masalah kematian ini? Apa namanya, husnul khatimah ini kan yang didambakan orang. Ibu kan kalau pengen meninggal pasti meninggal di husnul khatimah. Iya. Tak ada yang mau meninggal di su'ul khatimah. Nah kita ini kan mati juga nggak tahu kapan, tanggal berapa, jam berapa, kan nggak tahu tuh. Jadi itu semuanya rahasia. Maka sebelum terjadi itu, saya coba menguraikan masalah ini supaya kita ini bisa mempersiapkan diri kita gitu untuk mencapai husnul khatimah. Ya, bukan husnul ya, husnul pakai H. Kalau pakai H lain lagi cerita bunyinya itu. Salah, itu salah Bu. Yang benar pakai H. Husnul khatimah. Khatimahnya pakai kho, KH. Depannya pakai HW. Nanti terbalik nih. KH dua-duanya. Husnul khatimah. Bunyi maknanya lah jauh. Jadi tidak lagi husnul khatimah.
Maka kita ingin mencapai husnul khatimah, itu artinya husnul itu kebaikan, khatimah itu adalah husnul dia kebaikan, khatimah itu artinya penutup. Jadi ditutupnya hidup kita itu dengan hal-hal yang baik. Nah, cuma orang ini kadang-kadang menanda-nandokan kalau orang husnul khatimah kalau matinya itu. Ada yang katanya berkeringat, meninggal itu berkeringat, oh itu husnul khatimah. Ada yang meninggalnya di hari Jumat atau malam Jumat atau malam Idul Fitri. Ada lagi yang menandakan keningnya itu hitam, ada yang apa namanya alisnya apa keningnya itu agak hitam sedikit. Kata orang ini banyak tanda-tanda kematian itu menjadi husnul khatimah. Tapi saya enggak begitu apa namanya, enggak begitu ngeh dengan hal-hal yang begitu itu. Karena ada juga orang yang matinya itu ya biasa baik gitu, padahal dia orang alim. Nah, kita juga nggak bisa nebak itu, nggak bisa nebak itu. Dan itu nggak bisa dijadikan standar. Oh ini orang husnul khatimah apa enggak itu? Kita nggak bisa jadikan standar itu. Baik, saya coba jelaskan apa itu husnul khatimah. Ya. Jadi husnul khatimah itu adalah kondisi di mana Allah memberikan taufik kepada seseorang hamba dan menjauhkan dia dari hal-hal yang dibenci Allah. Nah itu namanya orang-orang yang meninggal, tapi meninggalnya itu dalam keadaan baik. Dia itu berada di tempat yang baik, posisi yang baik, keadaan yang baik. Itu mungkin menandakan dia husnul khatimah. Bisa jadi orang bilang malam Jumat atau hari Jumat itu husnul khatimah karena memang hari baik. Tapi ada orang bilang hari semuanya baik, nggak ada yang buruk. Cuma orang ini mensekat-sekatkannya, walah Jumat berkah, gitu dah. Dibanyak-banyak kayak begitu itu, karena hari Jumat. Apa bedanya dengan hari Sabtu? Apa bedanya dengan hari Minggu? Cuma memang di dalam agama itu hari Sabtu itu adalah hari mulianya orang Yahudi, hari Minggu mulianya orang Nasrani, hari Jumat Islam. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu itu 3 agama. Nah hari lain itu Itsnin, hari lahirnya Nabi Muhammad. Semua hari ada peristiwa. Jadi tidak bisa kita mengatakan orang yang mati hari Jumat itu adalah husnul khotimah lah. Terus yang mati hari Selasa enggak husnul khotimah. Akhirnya berebut-rebut mati, nak makin mati di hari Jumat. Udah numpuk semua di hari Jumat, tuh bingung. Jadi kita nggak bisa matok. Ya bingung. Sholat jenazah, kalau sholat jenazah sih nggak bingung. 10 pun tak masalah, dijajar 10. Nah, yang ngurusnya mungkin yang agak kuat gitu. Kalau kepengen mati di semua di hari Jumat begitu. Jadi apa namanya itu husnul khatimah itu tidak bisa kita jadikan patokan hari Jumat, apakah hari Lebaran, apakah di malam apa kita nggak bisa. Yang jelas husnul khatimah itu punya tingkatan, Bu. Tingkatan ini menurut Latif Abdullah Al-Jabrani dalam kitabnya Al-Khatimah. Beliau membagi 3 tingkatan husnul khatimah ini. Pertama, orang yang mati dalam keadaan menjaga iman Islamnya, ya. Sedangkan ia itu apa namanya matinya itu tapi tetap beragama Islam. Ia mati tapi masih dalam beragama Islam. Nah ini mati husnul khatimah. Tapi tingkatnya rendah, paling bawah. Tapi kita nggak tahu juga ya paling bawah pengatas. Yang jelas ada tingkat-tingkatan kata si Pak Latif ini. Pertama tadi orang yang mati tapi masih dalam memeluk agama Islam dan masih beriman. Nah itu namanya apa namanya dia mati dalam keadaan husnul khatimah walaupun ibadahnya itu Senin Kemis. Ibadahnya Senin Kemis, tapi dia masih beriman kepada Allah, percaya dia. Ya kan, orang beriman masih beragama Islam tapi ibadahnya masih Senin Kemis. Belum serajin kita, belum serajin orang lain, tapi dia masih ibadahnya pas-pasan. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa bedanya? Ada orang yang mati dalam keadaan musyrik atau kafir.
Orang yang mati dalam keadaan kafir itu adalah orang yang saat dia mati itu dia berbuat musyrik. Contohnya begitu dia ketika dia sebelum mati itu dia mungkin pergi ke kuburan Gunung Lawu. Gunung Lawu apa gunung yang Gunung Kawi. Minta pesugihan jadi orang kaya, ya kan gitu kan, biar tokonya laris. Pergilah ke situ. Nah, kalau dia mati di saat itu, saat masih percaya dengan Gunung Kawi tadi, maka dia mati dalam keadaan kafir dan itu tidak bisa diampunkan dosanya selama-lamanya. Ya, itu kalau yang mereka yang pergi ke Gunung Kawi. Nah, kenapa? Karena musyrik itu kata Allah, Innallaha la yaghfiru sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa-dosa musyrik kecuali dosa lainnya. Kenapa dosa musyrik tidak diampuni? Karena musyrik itu melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah bahwa Tuhan itu satu. Musyrik itu artinya memecah, ya. Musyrik itu mecah belah dua. Kepercayaan kita dibelah dua, yang satu kepada Allah, yang satu kepada gunung. Maka orang yang bermuka dua itu orang munafik, berbelah dua. Nah, ini yang tidak bisa dimaafkan oleh Allah. Maka orang seperti ini orang yang bukan hamba yang setia. Dia setia kepada dua tempat, dua kaki. Dia pasang dua kaki, satu kaki di Gunung Kawi, satu kaki di gunungnya Allah. Tetapi itu yang tidak bisa disebut sebagai orang-orang mukmin. Orang mukmin itu adalah percaya satu-satunya kepada Allah, tidak bisa berubah. Itulah mukmin. Nah, yang mati dalam keadaan husnul khatimah ini orang mukmin, bukan orang musyrik, bukan orang kafir. Nah, kita ini kalau mati dalam keadaan yang seperti yang saya katakan tadi, maka itu adalah mati dalam keadaan musyrik. Maka mulai sekarang kita ini jangan sampai percaya kepada hal-hal yang begitu itu, ya. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 102 mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu benar-benar kepada Allah, wa la tamutunna, dan janganlah mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu larangan Allah. Yang kedua, mati dalam keadaan menjaga ibadah wajib dan sunnah. Nah, ini husnul khotimah tingkat kedua nih. Yang tadi tuh ibadahnya Senin Kemis, ya, Senin Kemis. Yang tadi ibadahnya Senin Kemis, kadang ibadah kadang tidak, tapi saya ini kena kipas angin kali. Dah. Ayo. Matikan beda kipas anginnya, Bu. Saya lanjut ya, Bu. Mati dalam keadaan menjaga ibadah wajib dan sunnah. Ya. Yang kenapa? Menjaga ibadah wajib dan menjaga ibadah sunnah adalah hal yang disukai Allah. Kalau kita sering melakukan ibadah-ibadah sunnah itu disukai Allah, sangat disukai Allah. Maka orang yang mati dalam keadaan menjaga ibadahnya, maka itu adalah matinya dia disebut dengan husnul khatimah, walaupun dia mati tidak di hari Jumat atau di malam Jumat. Tapi kalau dia sudah melaksanakan itu, ya, maka dia sudah termasuk, dia adalah husnul khatimah. Nah, di dalam riwayatnya Imam Bukhari, Abu Hurairah itu berkata, tidak ada takarrubnya seorang hamba kepadaku yang lebih aku cintai kecuali beribadah dengan apa yang telah aku wajibkan atasnya dan hambaku, dan mendekatkan diri padaku dengan ibadah nawafil atau perkara-perkara sunnah. Jadi Allah itu sangat suka kepada orang yang ibadah wajibnya dilakukan, ditambah lagi ibadah sunnah.
kita ini sholat 5 waktu tuh ada ibadah sholat sunat rawatib ba'diyah qabliyah. Itu jangan lupa ditinggalkan. Nah, artinya tuh tetap dijalankan. Sebisa-bisanya dijalankan. Ya, ambil sajalah yang sunnah muakkadnya saja. Yang tidak sunnah muakkadnya tidak usahlah. Tetapi yang wajib itu didahulukan dulu. Jangan nak ngejar sholat sunat, sholat wajib tinggal. Ya, ada orang tuh macam tu bu. Imam dia lah tegak. Dia masih sembahyang sunat di sini. Begitu imam Allahu Akbar, dia sembahyang sunat dulu. Sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Sembahyang dulu dia. Imam lah baca Al-Fatihah tuh. Tidak boleh. Begitu kita datang ke masjid, imam lah berdiri, orang sudah nggak ada sholat lagi, ya kita usah sholat sunat. Kenapa? Wajib itu yang kita dahulukan, barulah kita yang sunnah. Nah ini, jadi Allah tuh memang suka orang melakukan sholat sunat itu atau perkara-perkara sunnah itu orang suka melakukannya. Ya, nah itu. Ya, jadi kita dahulukan yang wajib, barulah kemudian kita mengemudiankan yang sunnah. Sama dengan puasa Senin Kemis tuh. Puasa Senin Kemis itu kan sunnah. Kalau ada perkara wajib, dahulukan wajib. Apa contohnya bu? Kalau puasa Senin Kemis itu godaannya undangan makan, ya kan? Itu kita batalkan. Kenapa? Undangan itu wajib. Puasa Senin Kemis sunnah, boleh kita lakukan besok lagi. Tapi undangan ini belum tentu besok ada. Satu. Kedua, menyenangkan orang. Yang pengundang ini kan senang hatinya. Coba kalau ibu datang, ibu tidak makan, nonton baik, sakit hati kita, sedih rasanya. Ya Allah, makanan aku udah dicicip, ya kan? Ya kalau dibungkusi, kemudian kita tidak tahu ekspresi ibu. Kan kalau kita lihat orang makan di rumah kita, terus seneng hatinya gitu ya, terus, enaknya masakan kau nih, hati kita berbunga ada tuh. Rasanya tuh semangat rasanya, dan hilang rasa capek kita itu masak begitu banyak tuh, hilang rasanya dan muncul rasa semangat kita dan senang lihat kawan-kawan kita senang makannya. Nah, kalau dibungkus kapan yang ngomong begitu? Cuma saran saya bagi ibu yang puasa, kalau diundang makan tuh jam 2 nggak usah dibatalin. Kalau ngundangnya jam 7, jam 6, batasnya jam 11 lah, atau makan siang. Kalau ngundang batalin baik. Saya begitu prinsip saya. Ya. Prinsip saya begitu. Tapi kalau ibu bayar utang, nah ya, bayar utang jangan pula dibatalin. Berdosa. Kalau lagi bayar hutang itu ibu batalin karena ada undangan makan, tadi malam lah sahur, tahu-tahu jam 7 ada orang undang makan, terus batalin. Tidak boleh. Kenapa? Karena bayar hutang itu wajib. Kan dahulukan yang wajib saya bilang. Teorinya kan dahulukan yang wajib baru yang sunnah. Nah kalau diundang orang makan jam 2 mendingan tidak usah lah. Kita datang tapi minta dibungkusi sampai ke rumah kita makan, terus kita WA, kita telepon, terima kasih masaknya enak betul, kan menyenangkan orang. Biasanya kita kalau sudah makan tuh lupa sama kawannya, tidak ada ingat lagi. Maksud saya enaknya itu sampai ke rumah ibu makan, begitu buka puasa makan, enak betul. Ambil HP, telepon atau WA, ibu terima kasih masaknya enak betul. Nah, dia senang tuh mendengar itu dan bahagia dia. Kita dapat membahagiakan orang, kita akan dibahagiakan lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja kuncinya, gampang kok. Jangan kita nyap-nyap baik. Kalau enak kita ngomong, kalau udah enak nyap baik lah. Jangan ngomong masakan kemasin yang tadi dia. Tambahlah sedih dia, ya Allah sudah ada makan di rumah aku mah ngato-ngato pula. Nah gitu ya. Jadi maksud saya itu ketika diundang makan jam 12 batalkanlah, ketika ngundang jam 3 atau jam 4 mendingan kesoreanian. Lah capek kita ngahan lapar tadi dah. Cuman kita minta maaf, harus punya etika, minta maaf. Saya datang tapi saya tidak makan. Tolong bungkusin. Kalau dia ada apa? Tidak ada nawari. Kalau tidak ada nawari kita nyelon mulutnya. Boleh tak kami dibungkusin? Kami nanya nyicip masakan ibu nih. Kami senang nengok masak, enak betul. Nah, kira-kira begitulah ya. Selero kami jadi makan tuh besok nih. Nanti mudah-mudahan sahur apa buka puasa saya enak. Ada makanan enak nih. Nah, gitu. Kira-kira menyenangkan orang itu kan berpahala.
Kan tidak sulit mulut kita untuk menyampaikan begitu. Sampai rumah makannya tidak enak, ya sudah. Itulah batasnya kita menikmatinya. Itu husnul khotimah orang kedua, yaitu mati tapi tidak meninggalkan yang wajib dan tidak meninggalkan yang sunnah. Oke. Yang ketiga, orang yang mati tapi ketika itu dia mampu melapaskan, melapaskan kalimat tauhid di akhir hidupnya. Apa kata hadis Nabi? Man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di ujung kematiannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, masuk surga. Itu. Nah, makanya kalau ada orang sakaratul maut itu jangan ngomong yang macam-macam. Biarkan dia bicara, ajaklah dia berucap kata-kata la ilaha illallah. Kita ini kadang-kadang ketemu kawan lagi sakaratul maut, kita nak beri semangat. Semangat bro. Semangat bro. Pusing kepalanya. Pusing kepalanya. Jangan diajak ngomong kayak gitu. Kita memberi semangat tapi kita ngomong, akhirnya apa? Besok kita mancing lagi yuk. Besok kita jalan-jalan lagi ya. Padahal sakaratul maut tuh. Besok akhirnya apa? Dia kepikiran jalan-jalan, nggak ingat lagi kepada Allah. Maksudnya setan akan masuk di situ nanti. Nah, waktu dia sakaratul maut itu ajar dia untuk memimpin dia untuk menuju kepada Allah. Ingatkan dia kepada Allah. Jangan ingatkan jalan-jalan, diingatkan dia kita senang-senang kemarin, akhirnya dia lupa. Ada orang model begitu tuh. Ya. Kalau dia sakit biasa bolehlah kita begitu. Tapi kalau sudah mengap-mengap begini terus kita ngomong begitu tuh tidak cocok. Itulah etikanya ketika kita bertakziah atau mengunjungi orang sakit. Lihatlah sakitnya. Kalau sakitnya berat, jangan diomong-omong. Misalnya, sakit apa bu? Sakit ini, kanker bu. Wah, kawan saya sebelah udah mati. Cepat ini bu, apanya cepat ini penyalarnya ini. Nggak sampai berapa jam. Nah ibu tuh tambah stres dengarnya. Ada orang begitu itu ngomongnya terlalu polos. Kemarin saya dapat berita ada juga meninggal sama sakit dengan ibu nih. Apa andanya ibu tuh tambah stres, tambah sakit dia ya. Meninggal cepat. Iya tambah meninggal nih ya. Kenapa? Kita nih bukan bikin dia senang hati. Memang kita tahu penyakitnya ini bakalan nunggu hari H-nya lagi. Ya nunggu hari H lagi. Tapi kita jangan ngomong begitu. Saya doakan moga-moga ibu sehat. Semangat bu, pokoknya ibu sehat. Saya doa mudah-mudahan ibu sehat. Terus ingat kepada Allah ya bu, gitu. Kalau perlu ditalkinkan. Makanya kata Rasulullah, talkinkanlah orang yang sakaratul maut itu. Lakinu mautakum. Bacakan talkin kepada orang-orang yang seperti itu. Kita ini baca talkin 2 kali. Pertama talkin sakaratul maut, kedua talkin ketika sudah dikubur. Jadi di dua-duanya ditalkinkan. Kita kan begitu sakaratul maut kita bacakan la ilaha illallah. Ayo ucap sebut la ilaha illallah. Nah, ketika kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ingat kepada Allah, kita sudah mati dalam keadaan husnul khatimah. Jangan pula nyebut yang macam-macam. Suntuloyo. Kenapa bu? Kita ini kalau sering mengucap sesuatu yang kadang-kadang ucapan itu yang sering kita mengucapkan itu yang akan keluar saat kita sedang tidak sadar. Latah bahasa kita tuh. Jangan nyakit sontoloyo apa gitu, monyet dengan apalagi tuh kata-kata begitu yang keluar semua tuh. Akhirnya apa? Begitu kita sakaratul maut yang kita ingat itu. Jadi copot betul. Jadi maksud saya itu kita ini sudah ada etikanya tuh. Kalau melihat sesuatu yang ganjil, ucapkanlah subhanallah. Melihat sesuatu yang cantik, yang bagus, yang indah, ucapkanlah masya Allah. Kalau berbuat salah, astaghfirullah. Kan gitu tuh. Apalagi kalau misalnya nengok cucu degil, subhanallah. Jangan bilang kalau anak degil bilang masya Allah. Gak degil lagi dia. Tambah kedegilannya. Iya.
Kalau Masya Allah tabarakallah itu berarti kita ingin tolong ciptakan lagi perbuatan ini, munculkan lagi, lahirkan lagi. Masya Allah, buat lagi ya Allah. Makanya yang indah-indah kita buat, kita ngomong, ya Allah, Masya Allah, buat lagi seperti ini ya Allah. Kalau yang buruk-buruk, yang jelek-jelek kayak gempa bumi kayak apa? Subhanallah, semoga dijauhkan kita dari hal-hal seperti ini. Maha suci Allah dari keburukan-keburukan. Karena Allah itu adalah tidak ada buruknya. Jadi kita maha suci Allah, kita bilang begitu. Jangan kebalik-balik. Ada lagi tuh, astagfirullah disingkat astaga naga. Ada tuh, ya. Ibu kalau pakai gitu seperti itu, astaga naga. Astaga tuh singkatan dari astagfirullah apa mana itu? Enggak ya? Bukan. Bukan dari isbar, bukan Pak. Bukan ya? Nah, saya kira itu astaga naga tuh, astaga itu astagfirullah, astaga. Nah, itu kan astaga jadinya. Saya kira itu kayak plesetan, kayak assalamualaikum, ASS WRWB. Nah, kira-kira begitu. Disingkat-singkat. Kan kita kan begitu tuh disingkat-singkat. Nah, mungkin astaga itu adalah astagfirullah, astaga. Nah, kira-kira begitu. Tapi nggak boleh kita lakukan itu. Jadi kalau kita berbuat salah, astagfirullahaladzim. Itu saja ucapkan. Kalau sakit, sebutlah ya Allah. Ya Allah. Jangan bilang kalau sakit, Masya Allah. Nah, lah sakit lagi tuh. Masya Allah, ya Allah, subhanallah, tolong aku. Begitulah kira-kira. Jauhkan aku dari penyakit. Itu sambil mengusap-ngusap itu, mengusap-ngusap yang sakit. Kalau biasanya kalau orang-orang dulu itu, kalau ayah saya itu kalau lagi sakit itu dia baca Al-Fatihah, dia baca Qul a'udzu binnas, dia baca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul hu. Tiga itu. Tiga ini kan ayat surah-surah. Tiga surah ini adalah surah untuk kita berobat. Sakit dadanya lu baca sambil durut. Dibaca. Ayah saya itu kalau minum paracetamol tuh Bu, baca Al-Fatihah dulu baru minum. Itu udah tahu tradisinya begitu tuh. Jadi saya perhatikan dia baca Al-Fatihah dulu rupanya. Nah, habis sembahyang tuh, habis berdoa nih, gitu diteruskan semuanya. Digosokin. Doa energi doa tadi itu yang ada di tangan nih digosokkan. Nah, gitu. Supaya mudah-mudahan ada energi yang tersalur ke sini, ke kaki, ke badan, kepada tubuh. Iya. Jadi kita berdoa. Ini kan Ya. yang bawa kita kemana-mana. Ya, Kita berterima betul. kasih. Makanya kita kan berdoakan badan kita sehat, lancar semuanya, maka kita gosokkan semua. Itu tradisi, ada orang model begitu, ada orang enggak lah. Terus angkat tangannya itu ada yang begini, ada yang begini. Apalagi doanya kepanjangan, lama-lama lemas begitu kan, turun di dengkul semua gitu. Yang paling benar doa itu Bu, jangan sampai terbuka. Jangan sampai begini. Begini. Nah, yang paling benar itu adalah begini nih. Ditutup, jadi sepertinya kita ini betul-betul minta kepada Allah gitu ya. Nah, itu berdoanya itu seperti itu. Jadi kita itu untuk supaya kita di ujung kematian kita tuh kata-kata kita bagus dan doa semua, maka usahakanlah untuk berbicara yang baik-baik saja. Jangan sampai mengingat yang buruk-buruk, sehingga takutnya nanti kata-kata buruk yang keluar ketika kita di ujung kematian kita, ya. Apalagi marah-marah, ngomongnya marah-marah, ngamuk-ngamuk begitu kan, mati ngamuk dulu. Nah, itu jangan sampai terjadi begitu. Maka usahakanlah ucapan-ucapan yang bagus. Nah, itu oke. Itu 3 tingkatan. Pertama tadi iman Islam, kedua tidak meninggalkan sholat wajib dan sunnah. Yang ketiga, di ujung kematiannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itulah tingkatan-tingkatan urutan husnul khatimah ketika kita menghadapi sakaratul maut. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Bagaimana cara mencapainya? Mencapai husnul khatimah itu. Nah, ini. Jadi upaya yang harus kita lakukan itu adalah
menurut Sufyan Tsauri, ini menurut Sufyan nih ada 4 caranya. Pertama, jaga iman dan takwa. Itu yang pertama dulu, supaya kita husnul khotimah nih. Ini untuk yang langkah pertama tadi, husnul khotimah pertama. Jaga iman dan takwa, jangan sampai kita berbuat syirik. Jauhkan diri dari maksiat, terutama syirik. Syirik ini banyak macamnya. Saya tengok tuh di TikTok juga ada itu. Live dukun. Ya, tunjukkan wajahmu. Saya tahu setannya berada di mana. Saya tahu sebelah kamu ada setannya. Saya akan lihat setan di rumahmu. Ada kan begitu tuh? Live ya. Dukun-dukun model sekarang, dukun cari viewers begitu. Cari followers. Model begitu caranya. Nah, kadang-kadang disuruh beli keris. Keris yang ada hadamnya. Kadang-kadang kita suruh beli hadam. Hadam itu kalau dulu saya pernah tahu harga jin yang umurnya 150 itu 1 juta. 150 tahun. Jinnya. Iya, 150 tahun itu masih anak-anak. Saya pernah nengok bentuk jin. Saya tidak pernah nengok, cuma cerita kawan. Ya, umurnya 150 itu sama dengan umur 15 tahun. Kalau dia 1.500 tuh udah tua, itu udah hebat lah dia. Nah itu yang murahan itu yang segitu tuh. Nah kalau yang kayak gitu tuh syirik udah itu, sah itu, percaya kayak gitu tuh. Banyak dulu orang punya hadam-hadam begitu. Nah cincinnya ada sisinya, kelangnya, kalungnya atau jimat pengasihan itu semua syirik. Ah itu dijauhkan itu. Jangan didekati yang kayak gitu itu. Sebab kalau kita mendekati yang berbau syirik itu nanti takutnya kita ini digodanya. Kan pernah dulu saya cerita di sini dulu. Ketika kita sakaratul maut besok itu Ibu, akan ada 3 kelompok yang mengitari tubuh kita. Di kepala kita adalah malaikat sakaratul maut yang mencabut nyawa kita. Ada di sebelahnya itu adalah kelompok malaikat. Malaikat apa? Malaikat yang akan memberi kesenangan buat kita. Yang sebelah adalah malaikat yang mempertontonkan apa yang sudah kita lakukan selama hidup. Yang seekor lagi adalah kelompok iblis dan jin yang akan membawa air ketika kita menghadapi kehausan. Itu. Ada 3 kelompok besok tuh yang akan kita hadapi. Nanti itu kalau malaikat yang nekan kita nih, kau dulu berbuat jahat ya. Nih lihat gambar kau nih. Maka kita mengemata, kita melotot-lotot dibikinnya. Kenapa? Karena kita nengok gambar kita. Itu rumah kau besok di situ tuh. Kau dipanggang di sana. Melototlah mata orang itu. Terbelalaklah lihatnya begitu. Takut dia. Nah malaikat di sini memberikan apa? Memberikan pengarahan atau namanya tuh memberikan bisikan-bisikan yang enak-enak. Surga-surga kalau dia punya surga. Ini iblis apa kawenya? Bawa air minum. Karena orang meninggal tuh aus, pengen minum. Nanti dibawakan air. Minumlah kau, dengarkan saya. Jadi godaan itu banyak. Maka kita kalau jaga iman, jaga Islam, jaga lisan, jaga pikiran, zikir kepada Allah, tidak akan pernah setan itu menggoda kita, tidak akan pernah. Karena kata Allah, setan itu akan tidak bisa menggoda orang beriman. Tidak bisa menggoda orang beriman. Karena orang beriman itu kuat imannya, kuat dia, tidak bisa diganggu lagi. Nah itu jaga imannya, jauhkan diri kita dari berbuat maksiat. Kemudian yang kedua kata ini tadi ahli kita tadi Pak Sufyan Tsauri, berusaha perbaiki lahir dan batin. Ya, semua amal saleh hendaknya bersih secara lahir dan batin. Bersihkan niat, bersihkan semuanya. Nah ini kita ini Bu, kalau ibadah penyakit kita cuma 2 yang menggerus pahala amal ibadah kita itu cuma 2. Pertama ujub, kedua takabur, ketiga riya. 3 hal ini yang menggerus amal ibadah kita. Contohnya ujub itu apa? Ujub itu adalah orang yang merasa besar, merasa hebat, tapi belum diomongkan. Cuma dirasa GR.
Cuma dirasa-rasa. Misalnya gini ya, Ibu Sauna ini rajin puasa, rajin betul puasa. Saya tengok ibu ini rajin puasa, rajin sholat. Terus saya bilang, ibu ini luar biasa, masih sempat puasa padahal sibuk betul. Saya bilang begitu. Terus ibu dapati, memang aku ini orang hebat, memang aku ini orang rajin puasa, dan memang aku ini calon penghuni surga. Tidak ada bisa diragukan lagi itu. Nah, itulah namanya ujub. Orang yang membesarkan dirinya sendiri, ya. Kalau takabur tuh tidak gitu. Kau tahu siapa aku? Aku ini ahli ibadah. Itulah namanya. Aku ini kiai. Aku ini ustadz. Kamu harus tunduk kepadaku. Aku ustadz nih. Aku ini punya ilmu banyak. Itu namanya orang sombong. Membesarkan diri tapi sudah diomongkan. Membesarkan diri dalam hati itu namanya ujub. Kalau riya lain lagi. Kalau riya itu menampakkannya, ya, pura-puranya gitu. Pura-puranya. Orang nggak cerita apa-apa, atau cerita harta. Kita asik cerita masjid, tahu-tahu, aku tadi ke kebun, ketemu Amul, dia pengen cerita kebun maksudnya. Dia pengen cerita kebun, tapi mulai dari aku tadi lingkup kebun orang, baru dia cerita kebun dia. Itu tandanya pengen riak, pengen menunjukkan dia punya kebun, pengen punya harta banyak. Atau dia baru beli emas, pamerin semua. Kalau kondangan itu ya, kayak toko emas berjalan. Nih gelang keroncong semua nih. Ya, ini gelang keroncong, ini cincin semua nih. Terus jalan. Ya, kadang-kadang itu pura-pura pula megang tangan kita itu. Gitu ya. Jadi banyak cara kita untuk meriakkan diri kita, mempertontonkan diri kita supaya kita itu di dalam harta. Dalam ibadah gimana, Bu? Kalau orang munafik dulu, riya itu apa? Dia itu kalau orang munafik itu sholat jamaah itu dilakukan di siang hari, sholat duhur dan asar. Sholat maghrib dan isya subuh itu di rumah. Kenapa? Karena gelap, nggak nampak orang. Kalau siang orang nampak kita ke masjid. Kalau malam orang nggak nampak. Tapi kalau di kita sekarang nih mau siang mau malam orang nampak. Nah sekarang pertanyaannya adalah yang tak perlu kita riakkan itu adalah ibadah sunnah. Ibadah wajib nggak perlu kita riakkan, orang sudah tahu. Orang sholat tahajud, orang sholat jamaah asar di sini itu biasa. Kenapa? Sholat wajib semua orang melakukan, tapi sholat sunnah tidak semua orang melakukan. Sholat sunnah rawatib, ba'diyah, qobliyah, sholat sunnah doa, sholat tasbih, sholat tahajud, apalagi puasa Senin Kemis, puasa Daud, puasa apa lagi kira-kira namanya itu ibu yang sering lakukan itu ya. Nah itu puasa itu orang tidak pernah lakukan. Nah begitu kita lakukan, kita pertontonkan, itu riya. Itu riya namanya. Ada lagi orang sholat tuh diriak-riakan, dibuat pasai-pasai dan khusyuk-khusyuk. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Wah itu mempertontonkan bahwa dia itu adalah sholatnya khusyuk. Ada orang macam itu. Atau mau sholat jamaah karena baru beli mukena. Karena baru beli mukena, pengen sholat pakai mukena baru. Nanti ditanya kawan-kawan, mukenanya baru ya, mbak wangi betul mukenanya. Iya baru beli tadi. Nah kan gitu kan. Pengen cerita. Ada ibu tuh kan pengen cerita ya Bu. Pengen berbagi rasa, pengen bercerita apa yang sudah dilakukan. Tapi itu menjadi riak dia. Yang paling berbahaya itu Bu, kalau ibadah itu diriakkan. Kenapa? Pahalanya tergerus. Kalau harta itu diriakkan kan itu ceritanya di luar ibadah itu. Tapi kalau ibadah ini kita riakkan itu pahala kita tergerus. Maka jangan diceritakan. Maka Rasul bilang dalam hadisnya itu, kalau ingin sholat di sholat sunat itu sebaiknya di rumah, kecuali sholat wajib itu di masjid. Di masjid. Kalau sholat sendirian itu bagusnya di rumah. Kenapa? Supaya jangan ditonton orang. Ya, kita ini kadang-kadang kalau ditonton orang lagi sholat itu, kemudian orang memuji kita, kemudian kita akan berkata, betul-betul aku ini orang-orang soleh. Nah, itu kata-kata seperti itu. Jadi itu yang berapa tadi? Yang kedua. Yang ketiga, tidak lelah berdoa. Berdoa apa Bu? Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi Yusuf, ya.
Nabi Yusuf itu pernah minta kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam keadaan orang-orang soleh dan orang-orang mati dalam keadaan husnul khatimah. Apa ini doanya ini? Nih. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiris samawati wal ard anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani muslima walhiqni bis salihin. Kata yang terakhir itu, tawaffani muslima, ya Allah wafatkan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis salihin, angkat aku bersama orang-orang soleh. Itu doanya tuh. Di ujung doanya. Ya. Nabi Yusuf aja berdoa minta diwafatkan dalam keadaan muslim dan diangkat derajatnya bersama orang-orang soleh. Wa alhiqni bis salihin. Jadi jangan lelah kita berdoa. Berdoa minta. Kita berdoa tuh ada yang minta, ya Allah berikan aku rezeki yang lancar, banyakkan rezeki aku. Mati jarang kita minta. Saya tanya, ibu pernah minta doa, ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah? Jarang kan? Jarang. Kalau lagi mimpin imam, saya selalu berdoa, Allahumma khtimna bihusnil khatimah wala tahtimna bisu'il khatimah. Itu selalu tuh. Ya, itu kita baca tuh. Dibaca supaya kita ini matinya besok dalam keadaan husnul khatimah. Ya. Allahumma khtimna bihusnil khatimah wala tahtimna bisu'il khatimah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan husnul khatimah, jangan kau matikan aku dalam keadaan su'ul khatimah. Itu. Jadi kita jangan lelah-lelah untuk berdoa. Kemudian senantiasa berzikir. Itu dalam Al-Baqarah ayat 152 itu. Allah berbicara, Allah berfirman, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun." Ya, berzikirlah kalian kepadaku, adzkurkum, aku akan mengingat engkau. Kalau kau mengingat aku akan mengingat engkau. Washkuruli, dan bersyukurlah kepadaku, wala takfurun, jangan kau berbuat kafir. Orang berzikir itu adalah mengingat Allah. Zikir itu mengingat Allah. Kenapa kita harus mengingat Allah? Kalau kita jarang mengingat Allah, akan datang setan yang akan masuk ke dalam benak pikiran kita, dan di situ kita akan terlena, akhirnya kita ngikut jalannya. Tapi kalau kita perbanyak zikir kepada Allah di kepala kita ini tadi, di hati kita tadi, maka tidak ada peluang lagi setan yang masuk di situ. Dan orang yang menzikirkan Allah, kalau orang itu zikir kepada Allah, Allah pun akan mengingat dia. Itu pertanyaan. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Itu maksudnya itu. Nah, kalau Allah sudah ingat kepada kita, kan rezeki kita lancar tuh. Mudah kita minta. Kenapa? Dia ingat kepada kita. Karena kita dekat kepadanya. Ya, dekat kepadanya. Jadi kalau kita berzikir itu untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Nah, untuk berzikir biar bagus hasilnya, bukan sekedar putar-putar tasbih macam begini. Nah, kawan kita itu kan selalu bawa tasbih, sambil ngerumpi juga mulut. Nah, gitu. Tasbih juga jalan nih, zikir juga tuh. Ada yang pakai yang ini, nah, cetek gitu ya. Sudah 5.000 aku zikir, para ngerumpi barusan. Ya, padahal ngomong barusan, cuma mencet Pak. Cek. Sudah 5.000 zikir aku hari ini. Karena ngejar target. Karena ada yang orang mentarget. Kalau kau berzikir ini 1.000 kali, kau akan dapat pahala segini. Ngejar target kan? Akhirnya apa? Ini kebutuhan mulut ini kan kebutuhan juga nih kalau nak ngomong. So kalau kita nak ngomong kan masam mulutnya. Sama orang lanang, kalau nggak ngerokok tuh asam mulutnya. Sama kita juga begitu. Jadi pengennya ngomong begitu tidak. Nah, ini sampai zikir nih. Allah subhanallah. Waktu pertama keluar subhanallah. Begitu sudah ngomong lupa subhanallah. Ini otomatis jalan terus. Otomatis kan? Nah, itu nama maksud saya. Zikir yang begitu itu tidak efektif, tidak bisa mengingatkan kita kepada Allah. Coba saya contohin ya Bu. Apalagi orang itu
zikir hatinya kotor. Zikir itu adalah memanggil nama Allah, menyebut nama Allah, diharapkan nanti kita akan masuk petunjuk kepada Allah. Maka untuk kita masuk petunjuk kepada Allah itu lewat pintu zikir. Ya. Nah, kata Imam Ghazali, pintu cahaya Allah itu masuk ke dalam hati kita kalau hati itu kosong dari sifat-sifat buruk. Seperti apa? Iri, dengki, dendam, hasad. Seperti kaca. Kaca itu kalau kebanyakan debu itu hitam dia. Maka sinar dari luar nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk itu. Tapi kalau dibersihkan kaca itu, maka sinar bisa masuk. Sama dengan hati kita. Maka hati itu kalau dipenuhi dengan Allah, cahaya Allah akan masuk kalau dibersihkan dari sifat-sifat buruk kita, yaitu iri, dengki, dendam dan segala macam. Sebab apa, Bu? Kalau kita ini di dalam hatinya masih menyimpan iri, dengki dan segala macam, maka kita tidak akan pernah hilangkan setan dalam hati kita. Saya contohkan ilustrasinya. Ibu tegak di pinggir jalan. Datanglah 2 serigala. Nah, ibu tegak di pinggir jalan ini sambil membawa 5 potong daging. Di tangannya ada daging. Bahkan di bawah kaki ibu itu banyak tulang-tulang sapi, tulang-tulang lah. Nah, ibu tegak di situ. Datanglah serigala. Terus ibu bilang, "Hush. Hush, pergi nggak serigala tuh?" Kalau ibu ngomong gitu. Ada dagingnya. Pergi dia, pergi. Ntar balik lagi. Hus, begitu, balik lagi. Kenapa? Karena di tempat ibu ada makanan anjing, makanan serigala, daging. Maka ibu usir sekalipun, dia akan datang. Tapi kalau di sebelah ibu tidak ada apa-apanya, kosong saja begitu, datang serigala, ibu usir, ya usirlah, pergi dia, dan tidak akan balik lagi. Kenapa? Nggak ada makanannya di situ. Sama dengan orang zikir, Bu. Kalau ibu zikir, nyebut-nyebut nama Allah, di hati masih ada iri dengki, setan tetap masuk. Zikir itu kan mengusir setan. Kenapa orang walau dia berzikir tapi tetap aja maksiat? Mulutnya tetap aja kotor. Kenapa? Dia berzikir hatinya masih kotor. Maka setan tuh nggak lari. Tetap dia di situ. Hush, datang lagi setan tuh. Begitu datang setan, astagfirullah, la ilaha, zikir dia tuh, keluar setannya, bentar hilang tuh, datang lagi, terus begitu. Tapi kalau kita buang penyakit itu, maka tidak akan pernah setan itu masuk, justru malah Allah yang datang kepada kita. Itu yang dimaksud dengan Imam Ghazali tadi. Maka kalau kepengen zikir itu berzikirlah kita dengan tepat, ya. Jangan sampai asal menggurkan kewajiban, apalagi nak ngejar target. Kita nih kadang-kadang ngejar target 10.000, baca kitab primbon, kitab primbon, zikir 100.000 rezeki kamu lancar. Kalau kau menzikirkan ayat 1.000 dinar ini, maka rezekimu mengalir seperti air bah. Sibuklah dia ngapal 1.000 dinar tadi sampai jungkir-jungkir palik dia hafal di zikir. Baca zikir ini nanti kau akan dapat jadi orang kaya. Jadi zikir tuh jadi orang kaya aja, Mak. Bukan untuk mengingat. Bukan untuk mengingat Allah, membersihkan hati dari kotoran-kotoran hati, tapi berzikir kepada Allah hanya transaksi materi. Coba bayangkan, alangkah sepelenya Allah urusan gitu. Sangat sepele. Zikir itu ditujukan kita adalah untuk menenangkan batin kita, untuk dekat kepada Allah, hati kita tenang, batin kita tenang, rizki lancar. Kenapa rizki kita seret? Karena batin kita kacau. Rizki itu, Bu, ternyata dia akan datang kepada orang-orang yang tenang. Coba ibu bayangkanlah, ibu buktikan omong saya. Kalau ibu tidak takut lagi yang namanya rasa kelaparan, tidak takut lagi yang namanya nggak ada tabungan, tidak takut lagi yang namanya nggak ada duit, ibu namanya tenang, Bu. Duit ada, tenang. Ini kita nggak usah kan duit, tabungan habis aja bingung. Ya Allah, makan apa besok nih? Masya Allah, mati nih lo kan. Podo bingung.
bingung-bingungnya. Akhirnya apa? Rizkinya jauh. Maka kata Allah, orang beriman itu percaya saja kepada Allah. Dia yang atur, yang penting kita kerja. Dia akan beri itu, pasti akan beri. Dan saya sudah sering buktikan beberapa kali hal-hal yang seperti itu. Nggak usah takut nggak ada duit. Insya Allah pasti dapat. Yakin itu, yakin dapat. Nah orang-orang begitu itu yang maksud itu dengan kita berzikir kepada Allah tadi tidak takut. Kalau kita sudah beriman kepada Allah itu kita tidak takut lagi hal-hal yang seperti itu. Apalagi kita meyakini bahwa Allah itu akan membantu kita, insya Allah kita tidak akan pernah hilang. Dan zikir itu nanti dengan mengingat Allah tadi, hati kita tenang, hati kita bahagia, kemudian datanglah semua proyek-proyek itu tadi. Terbukalah pintu rezeki di depan kita tadi. Karena hati kita tenang. Banyak orang yang susah itu semakin susah hidupnya. Kenapa Ibu semakin susah hidupnya? Karena meratap. Ya Allah, kapan aku kaya ya? Susah betul cari duit ini ya. Meratap aja hari-harinya. Rizki itu nggak datang Bu. Percayalah omongan saya. Saya yakin betul itu. Karena Allah itu akan berikan rezeki kepada orang yang stabil mentalnya, tenang batinnya, zikirkan itu Allah itu, tenang hatinya, datanglah rezeki itu kepadanya. Jangan kemerungsung kalau Jawa bilang. Jangan pening, jangan kemersek gitu. Tenang saja. Dikala kita tenang itulah, dekatkan diri kepada Allah, yakinkan bahwa Allah tidak akan pernah membiarkan aku kelaparan. Pasti ada jalan kalau mau usaha. Jangan sampai tidak usaha, bareng-bareng di rumah nunggu nasi datang. Mana ada? Atau berdoa, ya Allah berikan aku emas 1 kuintal atau emas 1 gepok. Mana datang dia? Bekerja. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, saya ini ada kerjaan Pak, nganggur. Kalau ibu nganggur atau orang nganggur nggak punya pekerjaan, jalan saja keluar dari rumah tuh. Kalau ada orang kesusahan, bantu cepat. Ada orang kecelakaan, bantu cepat. Jangan-jangan rezeki kita di situ. Jadi begitu kita nggak punya pekerjaan, setiap kali kita keluar itu ada orang susah, cepat bantu. Mau dibayar mau tidak, tetap bantu. Artinya apa Bu? Berikanlah kebaikan itu kepada dunia ini, maka Allah akan memikirkan jasanya untuk kita. Itu saja sudah cukup. Banyak contohnya itu Bu. Ada orang jalan-jalan, dia nggak punya gawe. Nengok toko terbakar, baru mulai terbakar. Orangnya tidak ada. Cepat-cepat dia matikan itu. Kalau tidak katik dia, toko itu hangus semuanya. Dengan begitu orang punya toko apa yang terjadi? Mengucapkan terima kasih, dikasih duit segepok. Kan rezeki namanya. Itu cara-cara Allah itu. Cara-cara Allah. Kan banyak tuh orang-orang bisa kaya dengan cara-cara yang tidak kita bisa pikirkan itu. Viral, jadi naik dia. Itu kemarin siapa yang ibu-ibu dicerai itu? Sudah dapat SK P3K, bininya dicerai. Tahu-tahu bininya yang melejit. Itulah rezeki dia lewat jalur itu. Allah itu nggak meninggalkan orang asal tenang. Kan istrinya tenang, nggak kemerusung, nggak marah, nggak bunuh diri segala macam. Tapi dia ikhlaskan lillahi ta'ala, lepaskan semua. Akhirnya apa? Justru orang banyak simpati. Justru lakinya dipecat balik. Nah itu akibatnya itu. Jadi percayalah, Allah itu dengan berzikir kepadanya membuat tenang hati kita. Kemudian hati kita tenang, rizki akan datang kepada kita. Itu memang sudah hukumnya alam seperti itu. Oke, apalagi amal saleh. Kemudian buatlah kesempatan untuk selalu niat yang baik dalam kehidupan ini. Saya kira itu ya. Masalah husnul khotimah nih. Pandangannya boleh? Ya silakan Ibu. Ada? Kalau memang begitu, kalau apa? Sebelumnya saya beritahu sedikit. Supaya kita ini matinya husnul khotimah ya Bu. Sering-seringlah melakukan sholat taubat. Kita ini kan dosa kita kan kadang tidak kelihatan.
kecil atau besar. Tapi kalau dosa kecil itu ibu cukup doa saja. Tapi kalau dosa besar itu memang harusnya sholat taubat lah 2 rakaat. Dilakukan kapan saja. Ya, dilakukan kapan saja. Minta ampun lah, istighfar kepada Allah di situ. Kemudian nanti kalau saat itu kita meninggal, insya Allah sudah bersih. Ya, kalau kita merasa kita ini punya dosa, tapi kita ini pasti punya dosa. Nggak ada orang yang bersih. Paling tidak dosa ngato orang sebentar tadi, ya kan? Sebentar tadi lah ngato orang. Nah, bisa dosa tuh. Cuma dosa kita ini ada yang kecil, ada yang besar. Dosa kecil itu cukup dengan air wudhu, cukup dengan doa itu udah cukup, ya. Atau dosa kecil itu cukup diberi sedekah saja, itu sudah hilang. Tapi kalau dosa besar, syirik itu nggak bisa kita seperti itu kan. Dia harus ditaubatkan, ya, disalatkan taubat gitu. Jadi dosa itu diimbangi, Bu. Misalnya ibu dari umur segini, dari umur 15 tahun sampai umur 25 tahun berbuat dosa. Nah, nanti selanjutnya ibu perbanyak berbuat baik yang lewat jalan tol dan nilainya tinggi. Kita melakukan 10, kita bikin 20 kebaikannya. Nanti akan tertutup. Karena kata Allah, dosa itu akan ditutup dengan kebaikan. Nah, itu kira-kira. Ya. Karena udah mau asar nih kayaknya. Oke. Tidak terasa. Kalau nananya boleh 1 kelumit enggak apa-apa. Kalau ada kita tutup. Tidak ada ya? Ada ya. Kalau udah ada kita tutup ya. Jadi kita ketemu lagi insyaallah bulan depan di bulan Januari, karena kita Ramadannya di tanggal 18 Februari. Nah, jadi kita tutup di bulan Februari, bulan Januari masih ada. 2 kali lagi nak, 4 kali lagi mungkin kita bicara besok tentang sholat karena Islam atau bulan Rajab atau Sya'ban. Kira-kira begitu, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat selalu. Mudah-mudahan ibu-ibu semua diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan, dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dan diberikan kesejahteraan lahir dan batin oleh Allah, dan keluarga kita diberikan kesejahteraan. Hadinnya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, mari kita tutup acara kita. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.